Halo, selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita kembali belajar IPA dengan materi siklus air. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak ibu bisa mengetahui bagaimana terjadinya siklus air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Nah, hal itu terjadi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi sampai ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, proses siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Nah, ada beberapa pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian ada air mengalir yang memenuhi sungai dan bermanfaat bagi aktivitas hidup makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir, air dapat menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Nah, itu dia pemanfaatan air oleh makhluk hidup ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan siklus air. Tahapan siklus air yang pertama ada penguapan atau biasa disebut evaporasi, kemudian yang kedua pengembunan atau kondensasi, dan yang ketiga adalah hujan atau presipitasi. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, tahapan siklus air yang pertama adalah penguapan, yaitu air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas dan uap air tersebut menuju atmosfer. Masuk ke kondensasi, yaitu uap air mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Kemudian awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air yang saling bergesekan. Kemudian masuk ke yang ketiga. Akhirnya titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau kita sebut presipitasi. Kemudian aliran air dari hujan bergerak menuju danau ataupun lautan. Nah, oleh karena itu, tanah pun mengalami peresapan air oleh tanah maupun batuan berpori. Kemudian kembali lagi kepada siklus yang pertama tadi. Begitu selanjutnya anakku, selalu berulang-ulang. Dalam tahapan siklus air tadi ada yang namanya infiltrasi, yaitu ketika proses penyerapan air ke dalam tanah. Selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan sungai. Yang pertama, dapat menjadi sarana transportasi air, kemudian dapat menjadi pengairan sawah, dan yang ketiga, sebagai media tambah ikan ataupun udang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya di WA grup Yanakku. Tetap semangat belajarnya, tetap ikuti protokol kesehatan, dan sampai bertemu kembali. Shalom.